Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, alhamdulillah kita mengulang kembali kegiatan kita rutin, yaitu setiap Senin kita adakan komunitas belajar atau klinik pembelajaran nama kita yang dulu. Hari ini kita cek kembali PMM kita untuk sinkron di CASN dan juga e-kinerja kita. Kemudian juga hari ini pula kita akan mendengarkan paparan dari CGP kita, dari Bu Nunung. Insya Allah tahun depan Pak Adi dengan Bu Iza. Lagi terima kasih semuanya teman-teman semua. Mudah-mudahan dan saya yakin menjadi pahala kita bersama dengan keikhlasan kita memimpin anak-anak kita dan juga menjaga lingkungan sekolah supaya tetap nyaman, bersih, indah, sehat dan juga menyenangkan bagi anak-anak kita semua. Terima kasih semua usahanya. Saya hanya bertanggung jawab untuk membantu Bapak Ibu mendukung bagaimana yang disampaikan Bu Ida tadi. Sekolah ini baik, mari kita jaga bersama-sama dengan segala upaya kita agar kita juga menjadi guru yang disukai dan disenangi oleh anak-anak dalam mengajar dan juga oleh masyarakat kita. Saya kira itu saja dari kita. Tadi belum kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah. Mari kita baca bersama-sama Al-Fatihah. Kemudian terakhir dari Bu Nunung, ini kalau tidak ada yang lain-lain, kita langsung ke Bu Nunung. Jadi tugasnya guru penggerak salah satunya adalah bagaimana menggerakkan sekolah Bapak Ibu. Dan hari ini beliau akan menyajikan modul budaya positif Bapak Ibu. Ini menarik karena kita juga masih dalam kontradiksi dalam pemikiran kita tentang bagaimana budaya disiplin yang konvensional masa lalu kita bertentangan dengan atau dihadapkan dengan budaya positif yang dibangun oleh teman-teman dari guru penggerak ini. Dan sudah kita bahas dulu itu tentang disiplin positif Bapak Ibu. Mari kita dengarkan lagi, silakan didiskusikan dan juga ini kita kembalikan pada pengelolaan sekolah kita ke depannya bagaimana dengan upaya disiplin positif ini. Monggo Bu Nunung, silakan difasilitasi teman-teman untuk menyaksikan materi yang sudah disiapkan. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, izinkan dulu saya memperkenalkan diri lagi. Saya Nur Mahmudah Faradila, CGP Angkatan 10. Kemudian selama menjadi CGP, saya didampingi oleh Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Aris Kurniawan dari SMP 1 Belimbing Sari Banyuwangi. Kemudian pengajar praktik pasti sudah kenal semua ya. Ini alumni dari SMP kita, yaitu Bapak Zainal Abidin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita buat kesepakatan dulu. Gimana? Kesepakatannya awalnya dari saya dulu, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengurangi. Jadi yang pertama, peserta aktif sampai kegiatan selesai. Siap? Oke, HP di silent ya Bapak Ibu. Tidak meninggalkan ruangan sebelum kegiatan selesai. Boleh izin ya kalau sakit perut. Kemudian boleh makan dan minum. Di sini disediakan kopi, bisa digeser nanti ke bapak-bapaknya. Kemudian makanannya itu hasil karyanya anak-anak itu. Sumatif IPA tadi. Kemudian menjaga kebersihan ruangan. Mungkin ada tambahan untuk kesepakatan kelas, kesepakatan kegiatan hari ini, Bapak Ibu. Ya, Bu Miftah. Kegiatan dilaksanakan dengan cepat, tepat. Oke, siap. Kita harus kerjasama untuk itu ya. Ada lagi? Ya, tambahannya cepat dimulai dan cepat diakhiri seperti itu. Oke. Nah, berhubung Pak pengajar praktiknya itu guru bahasa Indonesia dan selalu berpantun, jadi saya ketularan. Nanti Bapak Ibu jawab cakep gitu ya. Hidung mampet tak berair. Bersin-bersin kaki terkilir.
Terima kasih telah berkenan hadir. Semoga rezeki terus mengalir. Oke, terima kasih. Sekarang ice breaking. Saya mau ngetes konsentrasi atau fokusnya Bapak Ibu. Tidak senam tidak, tapi pertanyaan. Pertanyaan aja, kas fokus atau konsentrasi. Bapak Ibu, dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12. Oke, dalam setiap bulan ada yang tanggalnya sampai 30, 29, 28 ya kan? Ada yang 31, bahkan 33 Mei. Karena bayarannya tanggal 34 ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ada berapa bulan yang tanggalnya 28? Yang ada tanggal 28? 1. Tapi sama tanyanya nggak usah diulang. Ya semua, karena semua bulan punya tanggal 28. Fokus. Pertanyaan yang kedua terakhir ini soal agama. Ya ampun. Sekarang pertanyaan agama Pak Mis. Ada cerita tentang nabi-nabi ya. Ada berapa pasang hewan yang diangkut kapal Nabi Musa? Terus? Karena kapalnya siapa? Ya betul, ternyata masih fokus ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Bapak Ibu mohon izin di sini saya ingin berbagi, tidak ingin menggurui ya, kita berbagi dan belajar bersama. Nanti mungkin ada yang tidak cocok atau salah dalam penyampaian, monggo segera ditanggapi. Seperti mungkin nanti dari Bu Mif, karena Bu Miftah sudah dapat sertifikat tentang materi hari ini. Nah, di modul yang saya pelajari yaitu sampai di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, tugasnya yaitu menyampaikan atau berbagi tentang pemahaman dan pengalaman saya saat melakukan disiplin positif. Nah, di dalam modul budaya positif ini ada beberapa submateri, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Banyak sekali Bapak Ibu di modul 1.4 ini, dan poin-poinnya tuh beranak pinak gitu, jadi banyak yang harus dibaca. Jadi nanti saya jelaskan singkat-singkat saja. Nah, ini pembelajaran paradigma baru, yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensial sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi prinsip pembelajarannya berdiferensial sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan murid. Jadi kalau istilahnya menurut Ki Hajar Dewantara itu kita berhamba pada murid, bukan berhamba terus sujud sembah gitu, tidak, tapi kita harus mengetahui kebutuhan murid dan melayani murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Katanya Ki Hajar Dewantara seperti itu. Jadi bukan misalnya anak-anak tidak mau masuk kelas terus kita biarin, bukan ya, tapi kita tanyakan apa sih butuhnya dia dalam belajar, butuh apa sih dia kok sampai tidak mau ikut pelajaran kita misalnya, seperti itu. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, hafal semua ya? Pancasila 1.
profil pelajar Pancasila, Ci. Apa aja, Ci? Yang pertama. Ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, berpikir benar, kritis, gotong royong, dan kreatif. Oke, pintar semua. Sudah di luar kepala. Nah, sekarang tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Ya ini enggak, bukan guru seni budaya yang buat jadi kontras warna, enggak bisa mikir. Iya, seni budaya. Yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Itu disiplin positif. Nah, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi eksternal yang tidak berasal dari diri sendiri. Kemudian ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri. Kemudian ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kita juga sebagai manusia ya, guru itu kan juga manusia, jadi benar nggak kita butuh 5 ini Bapak Ibu? Iya betul, termasuk murid juga butuh ini apa? Punya 5 kebutuhan dasar ini. Tadi mencari Bu. Kesenangan, masuk dalam kesenangan ada. Kemudian di sini ada lagi, ini saya rangkum ya Bapak Ibu, nanti bisa ditanyakan lebih jelasnya. Ada posisi kontrol guru. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Nah, sekarang kita nonton video, nanti Bapak Ibu refleksikan diri, termasuk atau berada di posisi manakah Bapak Ibu. Kita saksikan bareng-bareng ya. Saya dasar pemalas, gak kapok-kapok
terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Bu, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Para pemain ya, para tarik boleh ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan tadi, ya. Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan bunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, tadi sudah melihat 5 posisi kontrol guru. Sekarang mungkin ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu berada di posisi mana dan mau menjelaskan seperti apa? Bu Haryatin mungkin? Bu Rina? Pak J satu? Bu Mai? Satu. Satu semua ya? Ya, ya, Bida, monggo. Kalau saya ya nomor 1 enggak sih, saya sabar. Cuma saya gini, kalau kebetulan saya jam pertama atau jam-jam yang lain, siswa masuk ke kelas itu kalau telat jam pertama ditanya sama saya, kok telat Mas? Iya, saya makan di kantin. Oh, yang lain yang belum makan pergi ke kantin. Biar payu. Mari itu saya kasih waktu hanya 5 menit sudah selesai makan, kita pelajaran. Kemudian di dalam kelas, maaf ya Bapak Ibu guru, saya mungkin punya pola sendiri karena PKN mungkin biasa gitu ya. Jadi saya anak itu melaksanakan sedikit saja perilaku di kelas, apalagi mengerjakan yang saya suruh itu ya, anak menulis sedikit sudah dapat nilai 80. Maaf, mungkin di luar jangkauan Bapak Ibu, karena prinsip saya gini, anak mengerjakan sedikit saya pancing dengan nilai sehingga anak-anak berikutnya itu mau mengerjakan. PKN itu sederhana, cara berpikirnya seperti itu. Maaf, mungkin saya di bawah standar pemikiran Bapak Ibu. Cuma sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida. Berdasarkan pemaparan Bu Ida, di posisi mana itu Bu Ida? Teman enggaknya ya? Ya, dilanjut Bapak Haji Sugianto. Terima kasih. Sebenarnya saya bukan ya di posisi 1 dalam arti begini. Saya lihat karakter anak-anak sekarang ini di sekolah kita nyatanya itu ya. Nyatanya jam saya itu mesti ada jam pertama. Jam pertama masuk jam 7. Di kelas manapun saya mengajar. Di kelas manapun saya mengajar. Jarang sekali jam 7 itu anak-anak masuk. Jadi kalau ya seperti itu. Kenapa ini terjadi? Saya tidak ngerti. Di kelas 8, waktu di kelas 9 masih enak. Tapi kalau kelas 8, ya Allah, ada hanya 3 atau 4 orang anak di jam pertama. Ini di sekolah kita nyata
aksi nyata betul. Seperti kemarin di kelas 98C itu Sarofin, Afan dan Ulul itu saya hampir marah sebenarnya. Kenapa kamu kok setiap matematika jam hari Kamis jam terakhir itu nggak ada pulang? Saya tanya kenapa kamu pulang? Diam. Kalau sudah diam, apa jawaban kita? Harus dimanakan kita ini? Dan kalau di sekolah tidur, yang namanya Afan itu ternyata malamnya begadang. Sudah saya informasikan, ayo nak pulang. Ini jadi kedisiplinan hari saat ini ya di sekolah kita ini menurun sekali, baik di musola maupun di sekolah, di waktu masuk sekolah. Jadi mari kita PR aksi nyata ini. Di posisi saya, kalau saya terus terang ya, kadang-kadang saya sudah menghilangkan pukul-memukul sudah. Posisi saya namanya dia mau ke satu dari bunga ya. Itu. Jadi saya bukan tidak mengomentari itu, tapi aksi nyata di sekolah kita bagaimana ini untuk memecahkan masalah yang ada di sekolah kita. Itu, terima kasih. Itu menarik ya video itu. Jadi dari video itu memang akhirnya kita bisa melacak. Kalau saya tergantung dari masalahnya. Saya ada di poin yang pertama sebagai penghukum gitu ya. Dan juga pada saat-saat tertentu saya ada di poin ketiga sebagai teman. Teman-teman mungkin tidak percaya bahwa saya bisa menjadi teman buat anak-anak karena model saya seperti ini. Kalau masalahnya berhubungan dengan pembelajaran, ketika pembelajaran berlangsung, materi yang berlangsung, saya menjadi nomor 1. Saya tidak akan mau repot-repot seperti nomor 5 tadi, itu buang-buang waktu, tempeling maring gitu. Jadi kalau saya sudah materi, anak-anak diskusi, lalu ada yang menjadi troublemaker, sudah ada. Hukuman mesti ada. Itu kalau masalah pembelajaran. Tapi kalau berhubungan dengan kedisiplinan, berhubungan dengan kebutuhan, saya sering menjadi teman untuk anak-anak. Anak-anak yang lumayan meler gitu ya, yang lumayan meler. Mereka kan memang kadang-kadang dekat dengan saya. Kadang-kadang dekat saya dengan saya. Jadi kelompok-kelompok seperti Randy, Agus, itu kan lumayan dekat dengan saya. Kelompok-kelompok seperti yang kelas 9A itu Dimas, terus sampai itu yang santrinya Ustaz Maimun sama 9A Azril itu adalah anak-anak yang memang dekat dengan saya. Jadi kalau berbicara masalah kedisiplinan, berbicara masalah bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila, saya sering menjadi teman buat mereka. Tapi untuk masalah pembelajaran tidak ada tawar-menawar, saya menjadi seperti Margaret Thatcher. Seperti Margaret Thatcher. Jadi manusia-manusia bertangan besi. Dan saya bangga dengan itu. Biarin saja ada disiplin positif. Kalau sudah masalah pembelajaran pakai disiplin positif, tak mare-mare nanti materi saya. Sorry Bu Ifta, sorry Miss Lulung. Sementara ini saya belum bisa merubah image saya tentang disiplin positif. Mungkin tahun depannya lagi kalau sudah pensiun baru berubah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya menanggapi sedikit berdasarkan apa yang saya peroleh. Untuk yang Bapak Haji Sugianto, itu begini Bapak, sebelum kita melakukan hukuman atau konsekuensi pada anak, sebelumnya kita harus buat kesepakatan kelas dulu ya. Jadi disepakati bersama dengan anak-anak, kalau masuk tidak
kalau masuk lebih dari jam 7 bagaimana. Dan pastinya tidak instan akan anak-anak langsung nurut gitu, tidak, itu butuh proses. Seperti mungkin nanti mereka nurutnya nanti di kelas 9 setelah hafal bagaimana Bapak Sugianto itu. Kemudian untuk mencapai anak-anak yang disiplin dari dirinya sendiri, itu tidak hanya dari Bapak Sugianto, tapi dari semua Bapak Ibu guru juga yang harus menerapkan itu. Dan hasilnya memang tidak instan Bapak Ibu. Jadi tapi harus kita lakukan. Seperti itu. Seperti misalnya gini, sempat ada yang tanya, kenapa ada kejadian Caro sampai membunuh temannya, seperti itu ya. Nah ternyata berdasarkan penelitian, saya tidak tahu benar atau tidaknya, karena itu ada tindakan-tindakan yang dirasa anak itu wajar atau lumrah, seperti memukul. Mungkin anak itu sudah sering melihat kejadian memukul, dipukul guru, dipukul orang tua. Jadi seakan-akan terbenam di kepalanya, memukul itu wajar, lumrah, seperti itu. Nah jadi seperti misalnya sekarang mungkin kita suka menyubit atau mukul anak-anak, suka marah-marah. Mungkin dulu-dulunya guru-guru kita seperti itu kepada kita. Ya, jadi seperti tradisi. Seperti itu lumrahnya, seperti itu. Tapi jangan berkecil hati. Maksudnya kita coba disiplin positif ini, kita coba, hasilnya memang tidak instan langsung hari ini anak itu disiplin dari dirinya sendiri, tidak, tapi akan kelihatan nanti hasilnya. Seperti itu. Seperti itu juga ya untuk jawaban untuk Humay. Kita lanjutkan. Gimana? Iya, seperti itu. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Tapi tetap dicoba Buma yang model kelima, posisi kontrol kelima. Jadi guru sebaiknya itu tidak berada di posisi 1 sampai 4, tapi sebaiknya berada di posisi kelima, yaitu manajer. Jadi tidak sebagai teman, tidak sebagai pemantau, penghukum apalagi. Jadi diusahakan atau kita upayakan bareng-bareng kita mencoba di posisi kelima, yaitu posisi manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi misalnya guru belum buat kesepakatan kelas, tapi tiba-tiba lari lapangan seperti itu penghukum. Kecuali di kelas PJOK misalnya, kamu telat 2 menit, sudah disepakati bersama, telat 2 menit lari lapangan 2 kali, telat 4 menit lari lapangan 4 kali, itu tidak apa-apa karena sudah kesepakatan bersama. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi anak-anak melakukan masuk on time itu berasal dari disiplin dirinya sendiri, bukan karena takut dimarahi atau kalau saya datang cepat atau mengerjakan cepat dikasih hadiah sama Wida misalnya gitu. Itu karena motivasi dari luar, bukan dari dalam, seperti itu. Nah, kemudian materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Ya.
boleh Pak. Kalau apa yang manajerial ya, ini kan kita karena membutuhkan waktu, jelaskan waktu ya Bapak ya, dan sumber daya. Ya memang butuh waktu. Dan panggil anaknya tidak, maksudnya merestitusi muridnya itu tidak di depan teman-temannya, tapi kita panggil. Ya memang butuh waktu, makanya tidak instan Pak, tapi kita perlu mencoba. Dan sumber daya. Ya, apa itu Pak? Kita semua dulu bisa. Ya, makanya kita belajar. Nyoba Pak, ayo kita nyoba gitu maksudnya, bareng-bareng. Oke, ya, sekarang lanjut keyakinan kelas. Jadi, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Itu bedanya tata tertib sama keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kalau tata tertib kan kita yang membuat untuk murid-murid. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama. Jadi ada ide, ada masukan, ada saran dari murid. Jadi karena murid yang membuat, jadi dia tahu, tidak hanya kita buatkan tata tertib dipajang, belum tentu dibaca oleh murid seperti itu. Jadi kita buat bersama-sama dengan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Keyakinan sekolah nanti yang lebih luas, guru dan murid. Ya, itu nanti diusahakan kesepakatan. Iya. Iya. Hah, bukan yuk? Kita di kelas 8C ya, ada kesempatan kelas terlambat. Ada Ibu ya di dalam 8C Ibu ya. Ditulis kesempatan kelas itu ya. Tapi saya Nah, makanya diingatkan tiap ini seperti saya tadi di awal itu diingatkan gitu Pak. Karena gini, sebenarnya mereka sendiri yang bikin. Emang mereka sendiri, tapi mereka sendiri yang melanggar. Nggak bisa dilaksanakan. Maksudnya gini, mungkin karena mereka itu taruhnya cuma itu untuk konsekuensinya, jadinya mereka menggunakan itu, padahal itu tidak bisa mereka lakukan. Misalnya kayak denda gitu ya. Pada akhirnya ya yang melanggar nggak bisa bayar denda. Ya, karena itu kesepakatan kelas ya. Ya, itu miliknya wali kelas dan murid. Nah, ini ada lagi kesepakatan guru dan murid. Jadi tiap mapel punya kesepakatan sendiri. Di kelas matematika belum tentu kesepakatannya sama dengan kelas bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesia toleransi keterlambatan 10 menit gitu. Mungkin matematika tidak boleh telat. Ya, mungkin ada pernyataan saya yang salah, Bu Miftah. Ya, baik, terima kasih. Kalau kesepakatan sekolah itu saya belum pernah dengar istilah itu. Jadi untuk tata tertib sekolah itu saya belum menemukan istilahnya di kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang saya garis bawahi di materi disiplin positif ini Bapak Ibu, bahwa kesepakatan kelas yang kita laksanakan ini adalah kesepakatan kelas instan yang Bapak Ibu terima materinya dari PMM seolah-olah itu bisa dilaksanakan dalam waktu 1-2 hari. Padahal upaya mendisiplinkan kehadiran saja, kehadiran tepat waktu saja itu nggak cukup 1 bulan. Nggak cukup 1 bulan. Dan yang saya lihat realnya di kelas-kelas yang sudah ada di sekolah kita ini, kesepakatan kelasnya langsung banyak poin yang ingin dikabulkan. Padahal yang namanya belajar itu titak-titak dulu. Mungkin 1 saja dulu, tapi itu benar-benar dilaksanakan, disepakati dan dilaksanakan benar. Misalkan 1 aja dulu tentang tepat waktu hadir di kelas. Perkara nanti yang lain, atribut dan lain-lain, itu bukan tidak kita nilai, tapi kita utamakan dulu yang kehadirannya. Sasaran kita dulu itu 1 itu dulu. Nanti kalau mereka sudah terbiasa untuk 1 itu berhasil dengan cara restitusi positif ini, insya Allah yang lain juga akan bisa mengikuti. Kalau langsung banyak, kaget kita aja, gurunya juga kaget kok dengan
dengan teori ini gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Istilahnya kok berubah-ubah. Sepertinya dari keyakinan kelas. Iya, maksudnya masih lebih tinggi keyakinan kelas. Kesepakatan, maksudnya antara kesepakatan sama keyakinan masih lebih tinggi keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas mungkin universal seperti wali kelas dengan murid gitu mah. Kalau keyakinan bisa per guru, iya, jadi bisa diulang per pengajar, itu diingatkan lagi seperti itu mah. Nilai-nilai dibagikan seperti itu. Kemudian Materi dulu itu kan saya ingat kesepakatan. Kami mampu hadir tepat waktu, bukan harus hadir tepat waktu, tapi kami mampu hadir tepat waktu. Iya, kalimat positif. Iya. Yang kesepakatan kelas yang gimana, Mam? Kesepakatan kelas itu awal kurikulum merdeka. Dalam jangka berapa lama ketika ada perubahan berubah jadi keyakinan kelas. Jadi dengan siapa ya kemarin yang kita disiplin positif terakhir itu kesepakatan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Iya. Iya, jadi saya tahunya sudah keyakinan kelas. Pas sempat ada yang tanya juga, katanya posisinya lebih tinggi keyakinan kelas gitu. Kurang tahu juga ya. Antara berubah atau cuma beda nama. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita meyakinkan ke anak-anak bahwa seperti gini, maksudnya tidak langsung menjudge anak-anak itu kamu berdosa, kamu bersalah, kamu nakal, kamu malas gitu, tidak. Tapi semua orang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita masih menstabilkan identitas dulu. Kemudian dipanggil, misalnya saya tidak mencari siapa yang salah, tapi ayo kita cari solusi seperti itu. Itu katanya menstabilkan identitas. Kemudian 2, validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan, anak-anak melakukan kesalahan itu pasti punya alasan. Misalnya kayak tadi terlambat, itu kan langsung mau memberikan alasan tidak sampai, langsung dihukum seperti itu. Belum menyampaikan alasannya. Jadi kita perlu memvalidasi tindakan yang salah karena anak-anak melakukan kesalahan biasanya ada alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi setelah membuat keyakinan itu, baru kita tanyakan keyakinan yang mana yang anak-anak sudah langgar. Kemudian solusi tidak langsung dari Bapak Ibu guru, tapi tanyakan ke muridnya, kamu punya solusi apa untuk mengatasi ini? Biar besok tidak terlambat lagi, kamu harus bagaimana? Seperti itu langsung ditanyakan ke muridnya. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mempraktekkan kemarin 2 kasus. Yang pertama kasusnya Hanif. Bapak Ibu kenal Hanif kan ya, kelas 7A. Kalau di bahasa Inggris itu lumayan bisa anaknya. Di saat jam pelajaran saya dia main game. Saya coba segitiga restitusi ke Hanif. Hanif tahu apa yang terjadi? Tidak usah dicerita deh Bapak Ibu, saya sampaikan saja. Belajar main HP di saat
pelajaran. Kenapa hari melakukan? Tapi hari ini alasan. Saya tahu teman-teman kamu pasti pernah mengalami seperti kehidupan hari yang saya tidak menggunakan HP ya. Saya tanyakan hari kenapa hari melakukan itu? Kenapa bermain HP saat belajar? Bosan? Ya bosan. Oke. Alasan hari bosan. Sekarang hari tahu hari makanan berhasil. Kita mulai dari makan bersama saat pelajaran. Kalau suruh dulu ya tidak tadi kita itu artinya harus dikumpulkan ya, dikumpulkan data hari tidak mengumpulkan HP malah dibawa ke kelas. Oke, jadi hari tahu kegiatan kelas yang sudah dilanggar. Tidak menjadikan HP kesiangan. Kira-kira hari punya solusi nggak? Gimana caranya dia tidak bisa dibilang? Atau hari harus melakukan apa? Atau guru harus melakukan apa? Biar nanti tidak bosan belajar di kelas. Oh gitu, jadi setelah menjaga bunda, gurunya nanti game. Jadi hari ini kelasnya itu yang menyenangkan. Jadi ketika hari itu saya belajar bisa belajar sambil bermain gitu. Oke. Nah, setelah ditanyakan alasannya dia bosan karena sudah selesai duluan dan guru tidak menyiapkan pengayaan lain-lain seperti itu, dan tugasnya tidak menyenangkan meskipun sudah nilai bahasa, hanya dikasih tugas mengerjakan ini itu sudah selesai jadi main game. Jadi gurunya yang perlu merefleksikan diri, jadi bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid seperti itu. Katanya butuh game biar gak bosen. Tidak Bapak Ibu, bukan pas harus diturutin gitu, tidak. Dia memang butuh itu, ada anak yang butuh pembelajaran yang menyenangkan, dan sekarang memang banyak loh seperti kuisis, Kahoot, work wall itu banyak sekali, tapi mungkin kelemahan saya pribadi, saya kurang menyediakan waktu atau kurang meluangkan waktu untuk membuat media pembelajaran yang menyenangkan kepada murid. Itu refleksi saya sendiri memang sebagai guru. Jadi setelah melakukan segitiga restitusi ini, saya tidak lanjut dari saya sendiri, yaitu akan menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid. Jadi yang bosan saya yakin tidak hanya Hanif, kalau 7A, Tommy, dan Daniel dan lain-lain itu pasti senang kalau sudah pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu ya. Kasus kedua ini seperti biasa, ini salahnya saya kemarin di kondisi rame. Ini salahnya apa kira-kira Bapak Ibu? Anita Manzela. Kerudungnya, ya ini yang atribut ya, ini kerudungnya tidak sesuai ketentuan sekolah. Alasannya tidak enak, posisi sininya ini tidak enak. Saya suruh berhenti, saya suruh itu. Apa saya tidak tahu apa hanya Anita Manzela atau lainnya yang kerudungnya segi 4, tapi sepertinya banyak. Nurin ya, katanya sih tidak enak, dan setelah saya lihat ternyata kerudungnya Nana banyak, benar langsungan ya, tapi bukan yang berlogo mem. Saya kurang tahu, beli sendiri ya, saya kurang tahu apa memang gimana kerudungnya atau anak-anak yang banyak alasan. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada tidak, bukan masalah penting banget ya. Enggak, setelahnya dia akan memakai kerudung sekolah tapi dikecilin, pakai penitik di rumah, pakai ini apa namanya ini bros.
Ya kadang gengsi pakai kerudung dari sekolah, nggak tahu kenapa. Nggak bisa gaya. Ya PR juga buat kita mungkin kerudung sebaiknya gimana. Bapak Ibu ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, saya pantun lagi, dijawab cakep lagi ya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, wis ditutup. Jadi singkatnya Bapak Ibu, kalau ada perubahan yang baru, kita selalu merefleksikan bahwa ketika kita melakukan sikap yang sama, mungkin tadi ada teman-teman yang menyatakan saya tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan tipe itu tapi tidak berubah dari apa yang kita tangani, apakah kita tidak berniat untuk mengganti tipe itu menjadi tipe lain, kita coba. Itu maksudnya seperti itu. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan menginspirasi yang disampaikan, dan ini perlu dicoba, perlu saling menginspirasi, dan tadi sudah banyak inspirasi dari Mas Nunung. Mari kita kembangkan sekolah yang aman, menyenangkan, dan juga berbagai hal yang mungkin dicoba dalam kurikulum baru ini. Diferensiasi, disiplin positif, kemudian juga banyak hal proyek dan sebagainya, penilaian asesmennya model begitu dan seterusnya. Saya kira banyak yang sudah kita kerjakan, dan hari ini kita merefleksikan apa yang kita lakukan. Dan saya yakin mengubah itu bukan hal yang mudah. Saya terus mendampingi Bapak Ibu dan siap berdiskusi bagaimana untuk hal yang terbaik untuk sekolah kita. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca akhir majelis. Subhanallah. Ya, apa yang kita
Muhammadiyah Indonesia Timur dari kelas 7B. Saya senang bisa membuat keyakinan kelas bersama bu guru dan teman-teman. Saya bisa mengutarakan ide dan pembelajaran belajar bahasa Inggris yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdullah. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah. Saya dari kelas 7B. Saya senang bisa membuat keyakinan kelas bersama guru dan teman-teman. Dan saya senang bisa membuat keyakinan kelas bersama guru dan teman-teman. Bisa buat saya lebih disiplin karena juga bisa membuat saya rajin belajar. Hai, saya Khalifatul Husna, kelas 7B. Saya senang bisa membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Saya bisa lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mahmudia Faradila, JGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Saya telah melaksanakan aksi nyata budaya positif. Saya melakukan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kepada rekan guru yang ada di sekolah saya secara luring atau tatap muka. Selain presentasi, kami juga berdiskusi tentang penerapan budaya positif, kemudian tentang keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan lain-lain. Kami sepakat akan berusaha mencoba melakukan segitiga restitusi, kemudian akan membuat keyakinan kelas, dan akan berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Selain itu, saya juga bersama murid-murid membuat keyakinan kelas, khususnya kelas bahasa Inggris. Berdasarkan hasil penyusunan keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama murid-murid saya merasa senang karena dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Mereka senang karena bisa mengutarakan ide, pendapat, dan keinginan mereka terkait kelas bahasa Inggris yang mereka inginkan atau yang mereka idamkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.